Bonjour, ciao, hey, ni hao, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kak Alicia. Pada video kali ini, kita akan membahas materi fisika yang asyik dan menyenangkan, yaitu membahas tentang medan magnetik. Sebelum kita lanjut mengenai pembahasan medan magnetik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, dan sesuai keyakinan masing-masing. Nah, selanjutnya apa saja ya KI dan KD dari mata materi fisika medan magnetik? Kompetensi intinya yaitu menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Kompetensi dasarnya yang pertama menganalisis prinsip kerja proses medan magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua menjelaskan konsep dari medan magnetik, dan yang ketiga mengidentifikasi flux magnet dan gaya magnet yang ada pada medan magnetik. Setelah kita membahas KI dan KD dari materi kita kali ini, apa saja pengertian dan macam-macam dari magnet? Yuk kita langsung simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kak Alicia. Nah, pada pelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang medan magnet. Nah, siapa yang suka bermain magnet waktu kecil, yang suka heran melihat magnet-magnet yang menempel di kulkas rumah? Nah, kalian tahu nggak sih, kenapa magnet-magnet yang ada di kulkas itu bisa menempel dan tidak jatuh? Nah, agar tidak bingung melihat magnet yang suka menarik atau mendorong satu sama lain, yuk kita lanjut aja membahas mengenai medan magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Nah, setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Apa sih sifat kemagnetan? Nah, jadi sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Yang kedua, ada sifat-sifat magnet. Apa aja ya sifat-sifat dari magnet? Magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis loh benda yang dapat ditarik oleh magnet meskipun berada dalam jangkauannya. Nah, yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Kemudian, magnet memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, maka kedua kutub akan saling tolak-menolak. Nah, sebaliknya, jika kutub yang berlainan didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Nah, medan magnet inilah yang akan semakin rapat jika didekatkan dengan sebuah magnet. Pembahasan yang ketiga, kita membahas mengenai jenis dari bahan kemagnetan. Nah, berdasarkan sifat kemagnetan yang sudah tadi saya jelaskan, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua, yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik, dan yang kedua adalah bahan non-magnetik. Nah, apa sih Kak ferromagnetik? Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet. Nah, magnet akan tarik-menarik. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contohnya apa ya? Contohnya adalah baja, lalu besi, nikel, dan kobalt. Kemudian, jenis yang kedua, bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik ini terbagi atas paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik itu apa ya? Benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lainnya. Kemudian, diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet, meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contohnya adalah emas, kemudian seng, dan merkuri. Dan pembahasan selanjutnya itu ada macam-macam bentuk magnet. Nah, macam-macam bentuk magnet yaitu yang pertama ada magnet batang yang bentuknya menyerupai batang panjang atau balok atau juga seperti kubus.
Yang kedua ada magnet silinder, menyerupai seperti tabung yang panjang. Lalu ada magnet jarum yang menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Kemudian ada magnet U, magnet ladam yang berbentuk seperti tapal kuda atau berupa dengan huruf U. Dan yang selanjutnya ada magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Magnet yang selanjutnya adalah magnet keping. Magnet ini memiliki bentuk menyerupai kepingan logam. Lalu setelah membahas magnet, apa sih yang sebenarnya pengertian dari medan magnet? Jadi medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik tersebut. Sehingga putaran mekanika kuantum dari suatu partikel membentuk medan magnet dan putarannya itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri seperti arus listrik. Inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnetit atau permanen yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi berdasarkan ferromagnet atau magnet yang permanen, sebuah medan magnet adalah medan vektor. Apa itu? Yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Nah, arah dari medan ini adalah seimbang dengan arah jarum kompas yang diletakkan di dalam magnet tersebut. Berdasarkan sifat-sifat magnet yang sudah dijelaskan, maka sifat medan magnet pun berdasarkan hasil kerja dari Maxwell telah banyak menyatukan listrik statis dengan kemagnetan yang menghasilkan sekumpulan 4 persamaan mengenai kedua medan magnet tersebut. Namun, berdasarkan rumus Maxwell, masih terdapat 2 medan yang berbeda, yang menjelaskan gejala yang berbeda. Nah, Einstein lah yang berhasil menunjukkan dengan relativitas khusus bahwa medan listrik dan medan magnet adalah 2 dari hal yang sama. Jadi, dari 2 aspek hal yang sama ini adalah seorang pengamat yang bisa merasakan gaya magnet di mana seorang pengamat bergerak hanya merasakan gaya elektrostatik. Jadi, dengan menggunakan relativitas khusus, gaya magnet adalah wujud gaya elektrostatik dari muatan listrik yang bergerak dan bisa dipraktikkan dan diperkirakan dari pengetahuan tentang gaya elektrostatik dan gerakan muatan tersebut atau relatif terhadap seorang pengamatnya. Seperti gambar di samping, arus yang mengalir melalui sepotong kawat membentuk suatu medan magnet yang disekelilingi oleh kawat. Nah, medan magnet tersebut terorientasi menurut aturan tangan kanan. Jadi, magnet itu terdiri dari magnet-magnet kecil yang mengarah ke arah yang sama atau magnet elementer. Setiap magnet memiliki 2 kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat dari kedua kutub itu adalah jika kutub yang sejenis, maka akan saling tolak-menolak, dan kutub yang tidak sejenis, maka akan tarik-menarik. Itu yang sudah tadi kita jelaskan mengenai sifat magnet di awal. Magnet dapat menarik benda logam tertentu karena susunan magnet elementer di dalam sebuah magnet itu tersusunnya teratur. Bila kita bisa membuat susunan magnet elementer teratur, maka kita bisa juga membuat magnet. Nah, hal penting yang harus kita pahami adalah sebagian besar orang berpikir bahwa cara membuat magnet ini menentukan sifat kemagnetan suatu benda. Orang selalu berpikir bahwa jika magnet dibuat dengan cara menggosok-gosokkan, maka akan diperoleh magnet permanen. Dan jika diperoleh dengan cara elektromagnetik, maka akan diperolehnya magnet yang sementara. Jadi sebenarnya anggapan ini adalah keliru, bukannya salah. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang tidak melihat bahan yang digunakan. Jika baja dibuat magnet dengan cara digosok, akan diperoleh magnet permanen. Tetapi jika besi yang digosok, maka akan diperoleh magnet sementara. Kebanyakan ketika orang membuat magnet dengan cara menggosok-gosokkan selalu menggunakan baja. Inilah mengapa muncul anggapan bahwa menggosok dapat membuat magnet bersifat permanen. Berdasarkan pembahasan dari medan magnetik kali ini, kasus yang lain adalah elektromagnetik. Jika kita amati, elektromagnetik manapun akan menggunakan inti besi lunak atau besi bukan baja. Karena inti besi yang digunakan, maka
magnetik menghasilkan magnet sementara. Tetapi coba kalian pikir apabila intinya diganti dengan baja. Nah, apa yang akan terjadi? Yang pasti, baja akan menjadi magnet permanen sehingga elektromagnetik tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, kesimpulannya, dari penjelasan kasus tersebut, maka sifat permanen dan sifat sementara suatu magnet dalam medan magnet tidak dipengaruhi oleh cara membuat, tetapi dipengaruhi oleh bahan yang digunakan. Dengan cara apapun, jika bahan yang digunakan baja, maka magnet yang dihasilkan akan bersifat permanen. Nah, tahukah kalian bahwa ada medan magnet yang terbesar dan merupakan magnet alam raksasa? Apa ya? Yaitu bumi. Dapat dibuktikan dengan alat yang dinamakan dengan kompas, di mana jarum petunjuk pada kompas akan menunjukkan ke arah utara dan selatan bumi kita. Seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Karena sekeliling bumi sebenarnya dilingkupi garis gaya magnet yang tidak tampak oleh mata kita, tapi bisa diamati dengan kompas keberadaannya. Ketika batang magnet memancarkan garis gaya magnet yang melingkupi dengan arah dari utara ke selatan, pembuktian sederhana ini dilakukan dengan menempatkan batang magnet di atas lembar kertas. Kemudian, di atas kertas tersebut ditaburkan serbuk halus besi secara merata. Yang terjadi adalah dibentuklah garis-garis dengan pola melengkung oval di ujung-ujung kutub. Nah, ujung kutub utara selatan itu akan muncul pola garis gaya yang sangat kuat. Daerah netral, pola garis gayanya itu magnetnya lemah. Lalu, apa yang membuat kita bisa berdiri di atas bumi? Jawabannya, karena bumi mempunyai gravitasi, yaitu kekuatan untuk menarik semua benda yang ada di sekitarnya. Tidak peduli itu benda magnetik atau bukan. Nah, gravitasi bumi ini ditimbulkan karena bumi mempunyai massa. Semakin besar massa, maka semakin besar gravitasinya. Ini sama sesuai dengan hukum Newton dan teori relativitas. Sedangkan sifat kemagnetan bumi ditimbulkan karena bumi berotasi dan berevolusi. Jadi, jika bumi tidak lagi berotasi, maka sifat kemagnetannya akan lama-lama menghilang. Mulai dari sekarang, supaya pembahasan bab kemagnetan dan medan magnetik ini tidak membuat bingung, maka kita harus bisa membedakan antara gravitasi bumi dengan magnet bumi. Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan kutub magnet dengan tangan kanan? Nah, kaidah tangan kanan ini bisa digunakan untuk menentukan arah medan magnet di sekitar kawat yang berarus listrik. Bagaimana caranya? Jadi, teman-teman cukup letakkan tangan kanan karena cara dilakukan dengan menggenggam 4 jari tangan dan ibu jari tegak lurus persis ketika mengacungkan jempol kanan. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya. Jadi, ketika ada kawat yang meliriknya ke arah depan, maka kita menutupnya seperti ini. Berarti, garis utaranya menunjukkan ke arah sebelah kiri saya. Kemudian, ketika sebaliknya, jika kawatnya itu melilitnya menghadap ke dalam, maka garis utaranya itu adalah ke arah kanan. Jadi, arah ibu jari yang mengarah ke atas menyatakan arah arus listrik dengan simbol I, sedangkan arah 4 jari lainnya menyatakan arah medan magnet dengan simbol B. Nah, maka gambar yang seperti di samping adalah pada posisi horizontal dan vertikal. Kemudian, jika ada contoh soal, perhatikanlah gambar berikut. Nah, sebuah kabel yang beralirkan arus listrik ditempatkan di dekat kompas magnet. Berapa besar arus listrik dan arahnya yang dibutuhkan untuk meniadakan medan magnet bumi terhadap kompas sehingga kompas menjadi tidak berfungsi. Jika diketahui medan magnet buminya itu diasumsikan 5 dikali dengan 10 pangkat 5 min 5T. Nah, jadi cara mengerjakannya ialah dengan menggunakan rumus medan magnet, yaitu B
sama dengan mu 0I per 2 VR. Dapat dicari besar arus listriknya yaitu I sama dengan B kuadrat B 2 V dikalikan dengan R per mu 0. Nah, diketahui bahwa jarak R dari kompas ke kabel itu sebesar 0,05 meter. Maka dapat kita satukan jika I sama dengan 5 dikali dengan 10 pangkat min 5T, 2 V dikali dengan 0,05 meter, dan 4 VR dikali dengan 10 pangkat min T. Nah, maka hasilnya adalah I sama dengan 12,5 ampere. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita harus menempatkan ibu jari kita ke bawah agar jari-jari yang lainnya memiliki arah yang berlawanan dengan medan magnet atau kompas, sehingga arah arus listriknya itu menembus atau menuju kertas yang menjauhi kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke kuis. Nah, kuis kali ini kita akan menggunakan Peerdeck. Silahkan teman-teman buka link joinpd.com atau seperti link yang ada di deskripsi menggunakan kode berikut. Nah, setelah teman-teman sudah masuk, langsung saja mengerjakan kuis yang sudah saya sediakan. Oke, langsung saja kita mulai kuisnya. Kodenya adalah OTOGT. Oke, apakah kamu sudah siap untuk kuis? Buka responnya. Apakah sudah siap untuk kuis? Oke, I'm ready. Siap. So, siap. Oke, kita lanjut aja ya ke kuisnya. Kuis yang pertama yaitu gambarkan macam-macam bentuk magnet yang kamu ketahui. Apa yang tadi saya sudah jelaskan, silahkan kalian gambarkan yang kalian ketahui. Oke, saya akan lihat responnya. Oke, ada magnet bentuk kapal, magnet batangan, ini magnet jarum, kemudian ada yang menggambarkan magnet keping. Oke, good. Kita lanjut ke next quiz. Apakah kutub yang sejenis akan tarik-menarik? Jawabannya adalah ya atau tidak. Jawabannya adalah yang sejenis akan tolak-menolak. Jadi jawabannya tidak. Oke, yang merah ya, jawabannya itu tidak. Oke. Next quiz, apakah kutub yang tidak sejenis akan tarik-menarik? Betul atau salah? Ya atau tidak? Yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Oke, sepertinya masih ada yang miskonsepsi. Oke, good. Kutub yang tidak sejenis itu benar, akan tarik-menarik. Oke, ke next quiz. Sebutkan kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari yang tadi saya jelaskan. Apa saja ya? Jawabannya 1, 2, dan 3. Bebas, boleh milih. Oke, kompas, tempelan magnet kulkas, dan oke, jam tangan yang ada magnetnya ya maksudnya. And the last question, apa kesimpulan dari materi medan magnetik? Ayo, kalian bisa simpulkan apa saja ya kesimpulannya. Oke, dan kesimpulannya adalah medan magnet dalam ilmu fisika adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik tersebut. Oke, good. Sepertinya sudah bisa memahami semuanya. Jangan lupa dicatat untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Yuk kita lanjut lagi kembali ke kelas. Wah, luar biasa sekali. Kalian sudah berhasil mengerjakan kuis-kuis yang sudah saya berikan. Dan bagi yang belum bisa memahaminya, bisa langsung bertanya ke saya atau kepada teman-teman yang sudah dapat memahami materi mengenai medan magnet. Semoga dapat bisa dicerna dengan baik dan dipahami mengenai materi medan magnet ini. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.